terakhir ini. Karena udah jam 9, kayaknya tema yang paling cocok itu kayaknya siksa kubur kali ya. Biar gak ngantuk ya. Cuman karena saya gak pengen disebut ustadz horor, jadi saya gak akan bahas siksa kubur. Kalian nonton aja lah filmnya. Jadi saya mungkin akan bahas sedikit tentang satu rahasia hidup yang disebutkan dalam tema kita malam ini, yaitu tentang halal lifestyle atau lifestyle halal dan menjemput keberkahan. Saya selalu mengkampen ke anak-anak muda karena saya dakwahnya adalah di anak-anak muda, anak street, anak jalanan, bahwa menjadi halal itu enggak harus menampilkan penampilan atau packaging yang kesannya masjid banget gitu. Jadi untuk jadi halal tuh nggak harus pakai jubah, gamis, sorban, walaupun itu juga keren sih gitu. Jadi halal itu nggak harus jenggotnya panjang atau mungkin nggak harus terkesan yang paling bold gitu. Halal itu bukan sekedar penampilan aja. Dan halal bukan sekedar hukum fikih. Halal itu bukan tentang surga neraka aja, walaupun itu semuanya benar. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari juga. Halal itu adalah kunci sukses. Jadi siapapun yang pengen sukses dalam hidupnya, dia kayaknya perlu mempertimbangkan tentang lifestyle halalnya. Karena halal bukan tentang masalah fikih, halal, haram, boleh, enggak, hak, batil, surga, neraka, siksa, ataupun pahala. Bukan hanya tentang itu. Tapi ternyata halal itu emang kunci sukses banget. Saya meng-highlight 2 efek dari halal lifestyle dalam kehidupan kita. Yang pertama, terinspirasi dari kisah Nabi SAW ketika Nabi menceritakan seorang laki-laki Yahudi yang sedang melakukan safar. Melakukan perjalanan, trip lah. Di tengah perjalanan, dia berhenti di sebuah rest area. Kalau di Arab itu rest area namanya oase. Berhenti di sebuah oasis. Di sana dia ngelihat ada sekelompok orang lagi bakar babi guling. Kalau di kita ada kambing guling, nah waktu itu dia dapat orang lagi bakar babi guling. Karena dia lapar banget, dia mencium aroma barbeque babi yang luar biasa. Akhirnya dia bilang ke orang-orang yang lagi bakar babi guling, itu kan di dalam agama Yahudi sama kayak Muslim ya, nggak boleh makan babi. Dia bilang pakai bahasa Arabnya, "A'tini hadas samak," kata dia. "Boleh dong saya dibagi ikan ini sedikit," kata dia. Dia minta ikan. "A'tini hadas samak," beri saya sepotong ikan. Terus kata orang-orang, "Ini bukan ikan, ini babi. Kan kamu orang Yahudi, gak boleh makan babi." Kata dia, "Siapa yang minta babi? Saya kan minta ikan." Tapi dia nunjuknya ke arah babi guling. Akhirnya dia makan. Setelah dia selesai makan, dia minum khamar, dia minum alkohol. Setelah selesai itu dia mabuk. Kenyang, mabuk. Lanjutin perjalanan. Di tengah perjalanan di padang pasir, karena dia saking mabuknya, dia jatuh dari tunggangannya, jatuh dari ontanya. Pas dia sadar, ternyata ontanya udah hilang. Semua perbekalan dia selama perjalanan udah dibawa sama onta. Maka mulailah dia panik mencari ontanya kemana-mana. Sampai setelah dia lelah mencari ontanya, dia mulai dehidrasi, kehabisan cairan. Mulailah dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, pertemukan saya dengan onta saya, dengan bekal saya. Jangan biarkan saya celaka di tengah padang pasir." Ini adalah kisah kecil yang disampaikan Rasulullah SAW. Setelah kisah ini, Nabi ngasih semacam komen. Kata Nabi, "Ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan semua tentang hidupnya itu haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang tersebut? Maka matilah dia di tengah padang pasir dalam keadaan terlunta-lunta.
Maka di sini kita belajar satu hal, teman-teman. Ternyata halal lifestyle itu bukan tentang hukum fikih aja. Tapi itu kunci kehidupan kita. Kalau kita pengen bahagia, kalau kita pengen sukses. Apa? Salah satunya adalah tentang diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa bagi seorang muslim itu tuh senjata. Arti senjata itu bukan untuk perang. Karena kalau kita memahami hadis ini dari pendekatan sejarah, dulu itu orang Arab kemana-mana bawa pedang, bawa pisau. Dan bagi mereka, pedang atau pisau itu adalah pelindung mereka. Jadi kalau mereka mau aman kemanapun, apalagi mereka ke tengah padang pasir, ketemu perampok, ketemu dengan hewan buas, maka pedang itu pelindung mereka. Dan akrab sekali dengan pedang. Dalam keseharian mereka selalu bawa pedang. Maka kemudian Nabi mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya atau senjatanya orang beriman. Maksudnya pelindung kita. Kalau kita pengen terlindungi dari kerugian, dari kehancuran, dari hal-hal yang buruk dalam hidup kita, maka senjata atau pedang kita itu doa. Andalkanlah doa dalam hidup. Pertanyaannya, gimana mengandalkan doa kalau hidup kita itu belum menjadi lifestyle halal? Sehingga kita angkat tangan ribuan kali, bahkan di depan sajadah, doa kita itu terhijab oleh hal-hal yang belum halal. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, rezekinya, dan berbagai macam tentang kehidupannya, lifestyle-nya belum halal, sehingga doanya itu nggak akan jadi senjata. Padahal bagi seorang mukmin, doa itu andalan banget. Saya sangat percaya bahwa hidup itu modalnya tuh bukan uang. Uang itu justru datang belakangan setelah doa. Jadi dengan doalah uang itu datang, dengan doalah kebahagiaan itu datang. Bagi para jomblo, cara kalian mendapatkan jodoh paling gampang itu ya doa. Saya dulu ketika awal menikah itu nggak punya uang. Terus modal saya apa? Ketemu cewek, berkenan, pulang, bentang sajadah, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Ya Allah, saya belum kenal sih sama dia, nggak tahu namanya. Tapi yang tadi ya Allah, boleh nggak dia jadi istri saya? Mungkin kalian nggak tahu namanya, tapi tahu akunnya gitu. Ya udah doa aja, ya Allah, @fulan_00 gitu ya. Lahir tahun 2000 misalnya. Jadi sebetulnya modal hidup kita itu bukan materi, itu yang kesekian. Iya, tetap penting, tapi yang kesekian. Nomor 1 adalah doa kita. Sekuat apa doa kita di langit? Sepowerful apa doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya halal lifestyle adalah salah satu cara yang paling penting untuk menjamin doa kita itu powerful di hadapan Allah. Apapun masalah kita angkat tangan, selesai dengan cara-cara yang ajaib kalau kita punya doa yang powerful. Apakah sakit, apakah musibah, apakah tentang karir, masalah jodoh, masalah apapun, solusinya adalah doa. Bahkan Nabi sampai mengatakan, kalau kalian kehilangan garam, maka mintalah garam itu kepada Allah dengan doa. Sekedar garam pun solusinya adalah doa. Hal yang paling kecil adalah solusinya adalah doa, apalagi hal yang paling besar. Saya teringat dengan kisah seorang ulama tasawuf, ulama sufi ya, namanya Ibrahim bin Adham. Satu ketika Ibrahim bin Adham sedang naik kapal bersama dengan yang lainnya. Di tengah jalan, di tengah lautan terjadi badai, ombak besar. Semua orang panik. Ketika semua orang panik, mereka kemudian datang kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, bagaimana ini? Mintalah kepada Allah, kan engkau orang yang saleh, berdoalah supaya Allah menyelamatkan kita. Ini sebentar lagi kapal kita akan tenggelam. Barulah kemudian Ibrahim bin Adham berdiri, dia angkat tangannya, dia katakan, ya Rabbi, Allahumma, qad araitana qudratak, fa'arina rahmatak. Ya Allah, Engkau telah tampakkan kepada kami kekuasaanmu, yaitu badai yang besar. Sekarang tampakkanlah untuk kami rahmatmu, kasih sayangmu. Maka seketika itu juga badai reda, ombak tenang, dan mereka pun selamat. Hanya dengan doanya Ibrahim bin Adham. Ada lagi nanti kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad dipenjara oleh raja di masanya, yaitu Raja Al-Ma'mun namanya. Waktu itu Raja Al-Ma'mun berbeda pandangan dengan Imam Ahmad tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Karena Imam Ahmad berpendapat Al-Quran itu bukan makhluk,
Sedangkan Al-Ma'mun berpendapat Al-Quran itu makhluk. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara. Dan hukumannya adalah hukuman mati besok. Akan dipancung besok. Malam itu Imam Ahmad berdoa kepada Allah di dalam penjara. Ya Allah, sesungguhnya saya dipaksa untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Sementara saya meyakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran bukan makhluk. Jika engkau menganggap saya ini terzolimi, selamatkanlah saya ya Allah. Begitu Imam Ahmad selesai berdoa, maka terdengar orang-orang berteriak di luar penjara, Mata Ma'mun, Mata Ma'mun. Raja Ma'mun telah mati, Raja Ma'mun telah mati. Malam itu juga Raja Ma'mun mati. Dahsyatnya doa Imam Ahmad bin Hambal, sepowerful itu. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah seorang laki-laki di zaman Nabi berdagang dari Syam ke Madinah. Syam itu kalau sekarang Damaskus, Suriah. Dari Damaskus berdagang ke Madinah. Di tengah jalan dia dirampok lah sama, kalau sekarang mungkin kayak begal gitu ya. Dirampok di tengah jalan, hartanya diambil dan dia mau dibunuh. Ketika dia mau dibunuh dia bilang, beri saya waktu sebentar untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu silakan kamu membunuh saya, silakan. Tapi beri saya kesempatan sholat 2 rakaat sebelum saya mati. Akhirnya karena dianggap ini sepele, ya udah katanya, if'al ma badalak, ajil. Lakukan apa yang kamu suka tapi jangan lama-lama. Dia wudu, dia sholat 2 rakaat, selesai dia sholat dia angkat tangan. Dia membaca, ya Mughith, aghithni. Ya Mughith, aghithni. Ya Mughith, aghithni. 3 kali dia berdoa dengan doa yang kita kenal hari ini dengan istilah istighosah. Apa itu istighosah? Doa ketika dalam keadaan sangat sulit. Maka itu namanya istighosah. Di dalam surat Al-Anfal Allah mengajarkan istighosah dengan kalimat il tastaghithuna rabbakum, ketika engkau beristighosah kepada Tuhanmu. Dan di dalam hadis Nabi juga mengajarkan kita doa ya Mughith atau ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Semua itu tentang istighosah. Jadi kalau hari ini ada orang yang menganggap istighosah itu tidak ada sunnahnya, dia perlu belajar lagi surat Al-Anfal. Dia perlu belajar lagi hadis Nabi tentang ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Itu istighosah. Dan laki-laki pedagang tadi beristighosah dengan kata-kata ya Mughith aghithni. Ya Mughith aghithni. Ya Mughith aghithni 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki penunggang kuda, memakai pakaian berwarna putih, ikat kepala berwarna hijau, dia membawa hirbah. Hirbah itu kalau bahasa sekarang kayak tombak lah. Dia membawa tombak di atas kudanya, dia langsung memukul perampok tadi sehingga perampok itu terjatuh. Kemudian laki-laki ini turun dari kudanya, dia berikan tombaknya kepada pedagang tadi. Kata laki-laki ini, kum faktulhu, bangun dan bunuhlah perampok itu dengan tombak ini. Kata pedagang itu, ma qataltu nafsan qat, aku enggak pernah bunuh orang, gimana cara aku membunuh dia? Akhirnya diambil lagi tombaknya, ditombaklah ke arah perampok oleh laki-laki penunggang kuda, matilah perampok tersebut. Setelah selesai itu, pedagang ini bertanya, man an, kamu siapa? Kamu siapa? Kok tiba-tiba ada di tengah padang pasir dengan pakaian perang membawa tombak? Kamu siapa? Apa jawaban laki-laki itu? Ana malakun minas sama. Aku adalah malaikat yang diutus dari langit. Kebayang nggak doa sebegitu powerful sampai bisa ketemu malaikat face to face? Dan ini bukan vid call ya, bukan video call. Ini ketemu langsung. Kalau video call bisa aja diedit. Apalagi hari ini orang ngedit pakai AI segala macam. Ini ketemu langsung dengan malaikat face to face. Aku malaikat dari langit ketiga yang diutus Allah. Apa yang terjadi kata dia? Kata malaikat ini, ketika kamu mengatakan yang pertama, ya Mughith aghithni, maka langit itu berguncang. Lalu semua malaikat-malaikat di langit mengatakan, amrun hadas, ada kejadian besar, ada kejadian besar. Lalu kamu ucapkan lagi yang kedua, ya Mughith aghithni, maka semua pintu-pintu langit terbuka sampai pintu-pintu langit itu bergesekan, krek, terbuka semuanya. Lalu kamu ucapkan lagi yang ketiga, ya Mughith aghithni yang ketiga, maka turunlah Jibril mengatakan, man lihadzal makrub, siapa yang mau membantu laki-laki yang sedang diuji ini, yang sedang dizolimi ini? Maka semua malaikat di langit mengangkat tangannya mengatakan, ana ya Rabb, suruh aku ya Allah, perintahkan aku ya Allah untuk membantu dia. Akhirnya Allah memilih salah satu malaikat di langit ketiga, maka turunlah malaikat itu untuk membantu dia secara langsung.
Setelah dia selamat, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu dengan Rasulullah. Karena ketemu dengan Rasulullah, jadilah dia golongan sahabat Nabi. Dan dia ceritakan kisahnya. Lalu Nabi mengatakan, Allah menolong engkau dengan cara-cara yang ajaib. Karena doa-doamu, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni. Sedahsyat itu, sepowerful itu doa dalam kehidupan seorang muslim. Mungkin kita agak mempertanyakan dan ragu ya. Mungkin nggak saya ketemu dengan malaikat? Mungkin sekali, walaupun kita nggak harus kenalan. Karena kalau kita kenalan nanti kita jadi orang yang sombong ya. Gua habis ketemu malaikat. Lo kalau butuh apa-apa ngomong ke gua. Kita kan orang yang gampang sombong. Bisa aja kita ketemu malaikat, seseorang yang kita nggak pernah kenal. Tapi dia adalah malaikat yang kita lihat dalam wujud manusia. Dan itulah cara Allah mempertemukan kita dengan malaikat. Atau memang dia manusia berhati malaikat. Yang jelas keajaiban itu ada teman-teman. Dan keajaiban dari doa, salah satu kuncinya adalah kehidupan yang halal, rezeki yang halal. Begitu kita merubah kehidupan kita dari yang halal ke syubhat, apalagi dari syubhat ke yang haram, maka terhijablah doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mengandalkan doa dalam kehidupan saya. Sehingga ketika ada kebutuhan apa-apa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya pernah kehilangan motor. Ustadz juga bisa kemalingan lah ya. Bukan berarti ustadz itu udah paling sakti, enggak juga. Saya baru beli motor. Waktu itu cara saya salah sih. Pokoknya motor saya tuh enggak halal-halal banget lah. Motor saya enggak halal-halal banget. Saya punya sedikit usaha. Karena saya juga punya usaha walaupun enggak gede-gede banget. Tapi dalam usaha itu saya kayaknya melakukan kesalahan sih. Sehingga dari hasil usaha itu saya beli motor. Baru 2 bulan motornya harganya 19 juta. Baru 2 bulan pas saya keluar sholat subuh motor saya hilang. Akhirnya begitu motor saya hilang saya langsung taubat. Saya doa kepada Allah. Doanya itu doa orang yang sedang dapat musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Selang seminggu kemudian, tiba-tiba ada teman saya dari Surabaya datang. Saya nggak posting karena saya nggak punya sosial media waktu itu. Saya nggak posting, saya nggak ngomong siapa-siapa. Dia datang, dia bilang, Ustadz, saya punya nazar. Nazar apa? Saya pengen ngasih Ustadz hadiah motor kalau saya dapat keuntungan dalam usaha saya. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah, saya bilang. Terus kata dia, Ustadz pengen motor apa? Oh terserah aja, namanya juga dikasih ya. Terserah aja, saya bilang. Tapi saya sebetulnya udah ngincar sesuatu. Saya nggak ngomong aja ke dia. Terserah aja, kata saya. Beneran Ustadz? Beneran. Ya udah ikut saya ke showroom. Nggak usah, Mas aja ke showroom. Begitu dia ke showroom, saya ke sajadah. Saya bentang sajadah. Saya Allahu Akbar. Beres selesai sholat, ya Allah. Yang merek itu ya Allah. Nggak saya sebut karena nggak di endorse ya. Jadi nggak saya sebut. Pokoknya adalah. Yang merek itu warnanya hitam, yang bagasinya gede muat lemari gitu ya. Saya sebut warnanya, mereknya, ukurannya, cc-nya saya sebut. Harganya kalau nggak salah 32 juta. Ternyata pas dia datang dari showroom, dia bawa motor persis warna, merek, harga, dan cc-nya persis seperti yang saya minta. Masya Allah saya bilang, alhamdulillah saya kehilangan kemarin. Jadi di upgrade motor 19 juta jadi 32 juta. Saya kira udah selesai. Selang sebulan kemudian datang lagi teman saya dari Cikampek. Dia datang, Ustadz saya punya nazar. Loh kok banyak banget orang nazar sekarang ya? Ustadz saya punya nazar. Nazar apa mas? Saya mau ngasih Ustadz motor kalau saya dapat rezeki. Ustadz pengen motor apa? Gak usah lah, terserah aja. Saya ngincar lagi nih. Motor buat saya touring. Karena saya suka surfing di daerah Pangandaran. Ada Batu Karas. Saya waktu itu lagi senang-senangnya olahraga surfing. Saya suka touring ke sana naik motor sendiri atau bareng teman-teman gitu ya. Butuh motor yang cc-nya lebih gede. Harganya kurang lebih 64 juta. Saya bilang terserah mas aja. Beneran Ustadz, ikut saya yuk ke showroom. Enggak usah. Begitu dia ke showroom, saya ke sajadah lagi. Allahu Akbar. Beres sholat 2 rakaat, ya Allah. Yang merek itu warnanya hitam, cc-nya sekian. Kurang lebih kalau nggak salah harganya 64 juta ya Allah. Dia datang persis lagi seperti yang saya minta. Sebegitu dahsyat doa. Kayaknya kalau saya doanya lebih panjang mungkin dapat mobil kali ya. Tapi karena artinya saya percaya banget. Banyak banget keajaiban dalam hidup saya itu emang karena doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga
saya nggak mau sekalipun menggadaikan doa saya hanya untuk hal-hal kecil yang tidak halal dalam kehidupan saya. Apapun itu, bukan hanya tentang materi, tentang lifestyle, tentang hubungan, tentang apapun. Karena begitu saya pergi dari lifestyle halal, maka saya juga pergi dari doa-doa yang ajaib. Jadi kenapa saya bilang halal lifestyle itu bukan tentang hukum, tapi tentang kunci kesuksesan kehidupan kita. Nomor satu, dengan halal lifestyle, doa kita itu powerful di sisi Allah. Sal tu'tah, minta pasti Allah kasih. Kalau kita minta nggak dikasih, coba periksa lagi, kita udah halal belum dalam lifestyle-nya. Nomor dua, kenapa halal lifestyle itu penting? Ternyata halal itulah yang membawa kita kepada keberkahan. Dan kita sering mendengar istilah berkah. Tahu nggak apa arti berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambah. Jadi berkah itu bukan sekedar oh halal, oh Allah ridho, bukan cuma itu. Berkah itu artinya bertambah. Jadi kalau berkah usia, usianya bertambah. Berkahnya rezeki, berarti rezekinya bertambah. Berkahnya keluarga, kebahagiaannya bertambah, terus bertambah. Jadi arti al-barakah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bahkan para ulama sampai mengatakan berkah itu artinya al-kanzul khafi. Itu arti berkah. Al-kanzul khafi, harta yang rahasia. Harta terpendam yang rahasia atau simpanan yang rahasia, itu yang disebut dengan berkah. Memang gak kelihatan, namanya juga rahasia, tapi dia banyak dan dia terus bertambah. Makanya tadi saya cerita-cerita sama teman-teman di belakang, kita banyak mendengar orang yang setelah dia wafat hartanya itu gak habis-habis, bukan cuman bertahan tapi bertambah. Saya tadi cerita di Saudi itu ada salah satu orang Aceh lah ya, bisa disebut orang Aceh walaupun aslinya orang Arab. Beliau itu punya tanah di Arab Saudi banyak banget, yang kemudian sekarang dijadikan tanah wakaf. Lalu di atas tanah itu dibangun hotel, dan hotel itu dijadikan hasilnya itu untuk wakaf. Sehingga kalau teman-teman pernah baca berita viral, jamaah haji Aceh yang KTP-nya Aceh, itu setiap berangkat haji setiap tahun itu dapat dana wakaf itu kan, sekian ribu real kan. Sekian ratus ribu jamaah haji loh, dapat sekian puluh ribu mungkin ya, dapat dana dari wakaf tersebut setiap tahun. Ada untuk jamaah haji, ada untuk anak yatim, ada untuk kampus unsyah yang ada di Banda Aceh, dan ada untuk ahli warisnya juga katanya. Artinya ini udah berapa ratus tahun dari masa beliau wafat, tapi hartanya tuh masih bertambah, terus mengalir, bertambah, terus mengalir. Itu yang disebut berkah, teman-teman. Jadi kita kadang-kadang berpikirnya yang penting dapat untung banyak. Pertanyaannya, bertambah enggak? Yang disebut berkah, bertambahnya tuh enggak cuman pada masa kita hidup, bahkan setelah kita wafat. Itu benar-benar sustain banget itu, enggak ada putus-putusnya, berkelanjutan. Dan kita bisa menemukan itu, salah satu contoh yang paling ekstrim adalah hartanya Utsman bin Affan. Yang hari ini yayasannya masih ada, kebunnya masih ada, hotelnya masih ada, dan manfaat dari itu banyak luar biasa. Itu namanya berkah. Ilmu yang berkah. Al-Azhar, kampus saya ketika saya masih kuliah dulu di Mesir, Al-Azhar itu udah umurnya 100 tahun lebih. Tapi ulamanya yang dilahirkan dari situ terus bertambah. Ilmu-ilmunya terus disebarkan di seluruh dunia. Atau mungkin di Indonesia kita bisa melihat ada Nahdlatul Ulama yang udah 100 tahun sekarang. Berarti yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu tuh berkah, ngalir terus dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Begitu juga dengan ormas-ormas yang lain. Artinya apa? Keberkahan itu tidak berhenti hanya di masa kita aja, tapi dia berkelanjutan, bahkan bertambah kepada masa-masa setelah kita. Maka siapapun yang pengen hidupnya barokah, ilmunya, usianya, amalannya, kebaikannya, hartanya, kuncinya ada di dalam halal apa enggak. Ilmunya halal apa enggak. Amalannya halal apa enggak. Keluarganya halal apa enggak. Rezekinya halal apa enggak. Begitu halal, maka dia akan menjadi mubarakan aina makan, menjadi keberkahan dimanapun dia berada. Sehingga keberkahan ini menjadi doa yang paling sering diucapkan Nabi, teman-teman. Nabi kalau ketemu orang tuh pasti bilang barakallahu fik, barakallahu lak.
Allah yubarik fik. Orang menikah, barakallahu lakuma. Apa arti barakallahu lakuma? Semoga kalian bertambah kebaikan terus. Dari kebaikan kebahagiaan, bertambah keturunan, bertambah rezeki, bertambah banyak hal. Itu artinya barakallah, barakallah. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berbicara di saat beliau masih bayi, salah satu kalimatnya adalah waja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku itu berkah dimanapun aku berada. Artinya dimanapun Nabi Isa berada, beliau selalu memberikan kebaikan. Maka kalimat barakah adalah kalimat yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin. Siapa yang pengen hidupnya berharga, dia harus memastikan dalam kehidupannya ada keberkahan. Dan kunci keberkahan itu adalah halal lifestyle. Sehingga kata ulama, al-barakah hiya ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah ketika bertambah. Jadi hari ini yang paling penting bagi kita bukan berapa yang kita dapat, tapi berapa yang bertambah dari yang kita punya. Kalau kita dapat banyak kemudian berkurang, buat apa coba? Mending kita dapat banyak lalu bertambah. Tetap banyak sih harus. Orang ada yang mikirin banyak, tapi nggak mikirin bisa nambah nggak ya? Yang penting kan banyak dan bertambah. Atau minimal sedikit lalu bertambah. Kalau sedikit bertambah jadi banyak juga. Daripada banyak berkurang jadi sedikit kan? Maka orang yang cerdas, mukmin yang cerdas, dia mikirnya gimana ya biar caranya biar nambah. Usahanya nambah, rezekinya nambah, keberkahan hidupnya nambah, kebahagiaannya nambah. Itu caranya, pastikan halal enggak yang kita lakukan, halal enggak yang kita katakan, halal enggak yang kita pikirkan, halal enggak yang kita lakukan. Semua itu akan menjamin keberkahan dan bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dua itulah alasan saya mengatakan kenapa halal lifestyle itu adalah kunci kebaikan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar hukum fikih. Kalau sekedar hukum fikih, maka orang akan merasa bahwa ya udahlah, nanti saya tinggal taubat. Ya udahlah dosa, nanti saya akan istighfar. Ya udahlah dosa, nanti saya akan puasa, haji dan segala macam. Enggak. Ini bukan tentang dosa aja, tapi ini tentang kehidupan kita baik atau tidak. Maka pastikan kita mulai belajar kembali halal dalam finansial kita, halal dalam transaksi kita, halal dalam produk-produk kita, halal dalam komunikasi kita, halal dalam segala tingkah laku kita. Maka itulah yang menjamin dua hal tadi. Satu, doa kita powerful, ada apa-apa tinggal ngangkat tangan dan Allah akan langsung mengijabah dengan cara-cara yang ajaib. Dan yang kedua adalah dengan halal lifestyle kita akan mendapatkan kebaikan yang terus bertambah dan terus bertambah bahkan setelah kita wafat insya Allah. Semoga dua ini bisa menjadi sebuah insight atau lebih baik lagi bisa menjadi lifestyle kita, life hacks kita. Sehingga kehidupan kita semakin membaik setelah ini, kita semakin rajin untuk belajar menghijrahkan kehidupan kita secara total dari yang halal, yang haram menjadi syubhat, dari yang syubhat menjadi halal, dari halal insya Allah menjadi berkah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau ada yang kurang mohon maaf dan itu kesalahan dari saya sendiri, yang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah Surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba
ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya.
Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah
Makkah nomor 2 bahkan setelah Mekah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah,
tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'wajad dila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah.
Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينة اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?